Shalom, salam jumpa para pemirsa yang terkasih di seluruh Indonesia. Saya ucapkan masih selamat tahun baru, ini bulan yang kedua. Gak terlambat untuk kita mengatur hidup kita hari per hari, jam per jam. Mau ngapain supaya Desember 2016 kita berakhir sesuai akhir yang Tuhan tetapkan. Karena kita belajar di hari ini di Pengkhotbah 3, kalau Anda bisa punya Alkitab Anda. Kita belajar bahwa Allah tuh yang ngatur waktu, musim dan tahunnya, bulannya, jam-jam, hari-harinya pun Dia yang atur semua, saudara-saudara. Hidup kita ini tidak sembarangan ada di bumi. Dan kenapa kita lahir di bumi juga Tuhan yang ngatur. Oke? Dan kita juga mau tahu kenapa orang tua kita baru menikah tahun 1970. Kenapa menikah tahun 1965, baru kita lahir tahun 1975. Kenapa begitu? Tuhan yang ngatur. Oke? Baik, saya minta Anda siap dengan Alkitab Anda, catatan Anda, supaya apa yang dibagikan hari ini betul-betul akan memerdekakan kalian dari ketidaktahuan. Karena yang menghancurkan kita bukan yang kita tahu terus nggak diapa-apain. Yang menghancurkan kita adalah nggak tahu apa-apa. Sudah dengar khotbah di mana-mana, tapi kita nggak mau tahu karena kita nggak nyatet. Habis catat kita nggak pelajarin, jadi kita nggak tahu apa-apa. Kita tetap dalam kegelapan. Saya belajar dari Dr. Myles Munroe bahwa orang yang belajar banyak, dengar banyak tapi tidak diapa-apain, separah orang yang gak pernah dengar Injil Kerajaan Allah, kabar baik itu. So hari tahun 2016 kita berubah ya. Saya juga berubah, Anda juga berubah, supaya umat Tuhan bisa hidup sesuai tujuan Tuhan. Yang memerdekakan kita dari belenggu ketidaktahuan, takut akan hal yang kita belum tahu. Itu kata-kata yang saya belajar Yosua 3:4. Karena dikatakan kepada Yosua, jalan yang kau akan tempuh menuju ke Yeriko, ke tanah perjanjian ya. Kamu belum pernah nggak pernah tahu ke situ. So kita ada namanya fear of the unknown. Takut dari apa yang kita nggak tahu, nggak pernah alami. Tapi kita nggak usah panik. Karena Yosua itu presisi sekali di depan tabut Allah tuh. Karena tujuan Allah bagi kita untuk hidup kita di bumi presisi. God is a God of precision. Makanya dia tahu jamnya, harinya, hari-harimu kutulis di buku itu. Berarti dia presisi dong. Dia nggak kebetulan, mendadak berubah. Nggak ada, kita kayak begitu. Allah nggak pernah seperti itu, makanya dia kalem. Kitanya yang panikan. Oke, lihat Pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu, everything. Mau burung, mau serangga, mau ikan di laut, hewan, ternak, ular, binatang merayap, mau manusia, mau daun, buah, rumput, semak, anything. Untuk segala sesuatu. Ada masanya. Nah masa itu kan tentunya kan season dong. Betul apa tidak saudara-saudara? Ya. Ini saya lihat di Alkitab bahasa Inggrisnya. For everything there is a season. Dan untuk apapun, nah kata untuk apapun ini di bahasa Inggrisnya for a purpose. Okay. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi kan Tuhan gak main kayak game bal-balan gitu loh. Gue mau bosan, mau main pingpong aja hari ini ya gak jadi main tenis, gak jadi main soccer, ganti. Tuhan gak kayak gitu. Bayang kalau dia kayak gitu seluruh konstelasi dunia hancur, goncang semua. Betul apa tidak? Bumi pindah dari aksesnya semua loh. Betul? Tapi Allah kita Allah presisi. Ini yang saya mau kasih tahu pada Anda. Bahwa dia berkata di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Bahasa Inggrisnya. The thief comes to steal, kill, destroy. Bukan membinasakan aja. Akibatnya kita binasa. Karena binasa itu bicara mengenai hubungan roh kita dengan roh pabrik kita, manufacturer kita putus. Itu binasa tuh. Putus hubungan total. Tapi kalau destroy artinya the purpose is destroyed. Tujuan kenapa mobil dibikin hancur. Kenapa? Karena yang pakai gak sesuai instruksi. Oke, nah untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Nah, jadi untuk apapun yang Allah ciptakan ada waktunya. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan to everything. Think, T-H-I-N-G bukan T-H-I-N-K. Benda, materi. There is a season. Season kan 4 musim tuh. Atau musim hujan, musim kemarau. Atau musim gugur, musim semi, musim panas, musim dingin. Betul apa tidak?
and a time to every purpose under the heaven. Surga itu rumahnya Allah, negara dia. Nah, tapi di bawah surga itu dia bikin planetnya dia. Nah, itu planet dibikin ada tujuan. Untuk apapun tuh ada untuk apapun artinya ada tujuannya. Nah, tujuan itu diselesaikan per barang itu per waktu dia. Waduh, berarti kalau kita merenungkan ini terus, itu agenda Tuhan, itu kamarnya dia tuh gede sekali, kalender-kalender kan dindingnya tuh penuh sama perencanaan semua loh. Kayak bintang ini, galaksi, matahari, bulan dan bulan-bulannya, planet-planetnya, 9 planet itu dari gas, dari yang padat, semuanya matahari, planet bumi kita. Anda, Ibu Indri, Anda masing-masing namanya disebut loh sama dia loh. Sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena kalian bisa lihat gak kamarnya dia itu penuhnya kayak apa tuh kantornya tuh. Right? And untuk itu pegawai dia namanya malaikat. Salah satunya tuh Lucifer. Problemnya Lucifer itu di Yeskiel 28 disuruh jaga Taman Eden. Jadi dulu Taman Eden tuh gak ada di bumi. Adanya di sorga. Waktu problemnya dia kan mestinya jaga Eden. Jaga hadirat Allah. Eden tuh hadirat Allah. Tempat di momen tertentu di mana ada pintu kebuka supaya hadirat Allah ketemu sama kita. Jadi itu bukan mengenai tanah dan negeri pakai perbatasan. Memang gak ada secara arkeologi. Karena Lucifer problemnya disuruh jaga malah mau jadi Tuhannya. Dia ditendang, diafkir, pecat. Waktu dia jatuh ke bumi, Allah berkata, udah deh, aku gak mau lagi pakai malaikat-malaikat, makhluk-makhluk roh yang gak ngerti siapa aku. Disuruh jagain aku malah mau ngusir aku lagi, kudeta lagi. So dia bikin planning baru. Tahu gak planning barunya apa? Dia bikin anak-anak Allah yang sama seperti dia. Kalau sama seperti dia, komponennya sama, DNA-nya sama, rohnya sama, ada roh Kristusnya. Gak mungkin dong seperti Lucifer dong. Betul gak? Dibikin. Nah untuk itu dia bikin Taman Eden baru. Di mana? Di planet bumi. Karena Allah karakternya pencipta. Dibikin planet bumi. Dipindahin tuh Taman Eden. Nah kenapa kok si Lucifer di Kejadian 3 tahu ya Taman Edennya? Kan dulu dia tukang jaganya. Dulu kan dia tahu tugasnya si Allah kepada Lucifer sama tugasnya Adam di Kejadian 2:15 sama. Pelihara, kelola, proteksi. Adam dikasih instruksi saudara. Ini instruksinya tujuannya. Nah satu-satunya tujuan kenapa si iblis tahu dia hukum Allah, dia tahu semua kan waktu Allah menciptakan semua kan dia ada di surga dan dia dengar semua, ya kan? Dan nggak bisa ada manusia yang seperti Allah bisa menjaga dan dikasih otoritas dan dominion menjaga hadirat Allah Eden. Itu kalau nggak serupa gambar rupa Allah. Jadi tujuan si iblis ngapain ke Taman Eden? Cuma satu, bikin si manusia itu tidak memelihara hadirat Allah. Itu aja tujuannya. Kenapa saya tahu? Oh tahu. Kejadian 3 jelas sekali. Nih ya. Karena Kejadian 4 keturunannya Adam menjelaskan kepada saya. Okay? Di Kejadian 3. Kan di Kejadian 2 jelas tuh. Ya. Allah yang bikin di ayat 8 setelah manusia dibikin. Allah bikin Taman Eden loh. Coba. Jadi Taman Eden pabriknya siapa? Manufacturernya siapa? Allah. Dibikin persis seperti di surga. Yang waktu si iblis dulu, si Lucifer jaga. Di Yeskiel 28 ayat 10. Nah kemudian di ayat 9. Dikasih itu didandani Taman Eden mesti kayak apa. Komplit sama resourcesnya. Sumber-sumber anak alamnya. Waduh hebat deh. Nah ayat 15. Si manusia itu yang dijadikan di ayat 7. Ya kan? Sebelum ayat 7 adanya ayat 4 dan 5. Inilah riwayat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 5, udah ada semak, udah ada benih, udah ada tanaman. Cuman hujannya ditahan. Kenapa di ayat 5 dikatakan? Sebab belum ada orang untuk mengusahakan. Belum ada orang. Jadi tujuannya manusia dibikin mengusahakan dong. Bukan cari untung, bukan cari kelimpahan, disuruh kerja. Langsung dia bikin ayat 7. Terus dia bikin Taman Eden. Terus manusia yang dibikin di luar Eden dimasukin sama Allah.
Berarti Allah yang main dong skenarionya semuanya. Berarti Adam ada di Eden itu Allah punya tujuan dong. Betul kan? Nah, kemudian dikatakan aku Allah kasih perintah. Seluruh tanaman di kebun ini boleh kamu makan. Kamu mesti makan dari sini, gak boleh makan tempat lain. Kenapa kok Allah bilang, kenapa kok Allah memerintahkan? Kan saya juga aneh ya. Bebas makan semua buah di taman ini. Kok bebas makan gak bayar, kok pakai kata perintah? Aneh kalau buat saya. Saya baru ngerti setelah baca Kejadian 4. Kenapa Kejadian 2:16 pakai kata perintah, and yet itu seperti berkat. Kalau zaman sekarang nih ngertinya berkat nih. Kau bebas makan semua buah di taman ini. Kok pakai kata perintah? Anda mau tahu? Adam tidak berfungsi sebagai manusia serupa gambar rupa Allah. Tidak bisa fungsi. Kayak ikan baru berfungsi di air. Tanaman baru berfungsi kalau ditanam di tanah. Kalau tanaman dicampur di tanah, taruh di aspal, mati. Bunuh diri itu. Ikan keluar dari air kalau dia bilang bosan sama air, mati. Karena nuansa yang cocok buat dia hidup harus di air. Manusia diciptakan Allah untuk ada di hadirat Allah. Baru normal berfungsinya. Kenapa dikasih perintah mesti makan buah di taman itu? Sebab dia baru bisa makan, baru bisa hidup, baru bisa kelola, baru bisa produktif. Kejadian 1 ayat 26. Beranak cuculah, berpenuhilah bumi, bertambah banyak. Kata beranak cucu itu di bahasa Inggrisnya saya cek adalah be fruitful. Fruit buah. Penuh buah. Anda kalau nanam biji mangga, Anda mengharapkan apa? Kumpulin biji-biji atau kumpulin buah mangga? Buah dong. Itu berarti kan si biji, satu biji itu berpotensi mengandung 1-10 kilo mangga kan? Atau pohon gitu. Jadi Anda jangan lihat faktanya kelihatannya biji satu. Kita mesti lihat kebenarannya. Apa sih yang ada dalam pikiran Tuhan di dalam satu biji ini? Satu perkebunan mangga. Yang satu pohon menghasilkan puluhan kilo mangga berkali-kali laginya. Jadi kenapa kok Allah berkata be fruitful? Bukan be seedful. Bukan berbiji-biji lah. Enggak. Karena dia mau ngomong manifestasi the glory. Kemuliaannya dari ini biji adalah buah-buahan. Do you understand this? Nah. Bukan hanya beranak aja. Buat Adam, kamu berbuah-buah. Satu manusia, satu anak laki baby. Kita lihat manifestasinya apa? Seorang pria. Dengan banyak biji untuk menghasilkan banyak keturunan. Betul apa tidak? Orang-orang coba. Papi mami Anda kumpulin deh. Keluarga papi mana, keluarga mami mana. Terus anak-anak kita, anaknya papi mami. Berapa tuh? Pada kawin semua kan? Beranak lagi. Coba berapa orang itu dah? Dimulai dari 2 orang kan? 2 orang berasal dari 1 orang namanya Adam. Di dalam Adam isinya bangsa-bangsa loh. Bukan cuma keluarga kita aja loh. Kan banyak biji di dalam dia. Makanya waktu Allah ciptakan Adam, istrinya aja di dalam dia yang ngambilnya. Nggak ada Allah bikin istri lagi. Nah kita kembali lagi ya. Adam hanya bisa makan hidup berkelimpahan. Kalau di hadirat Tuhan. Makanya diperintahkan hanya boleh makan di situ. Ayat 17. Di taman tersebut ada juga pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya. Pada hari kau makan pastilah kau mati. Pasti. Allah nggak bunuh. Pelanggaran bikin dia mati hubungan dengan Tuhan. Itu aja artinya. Nah waktu Allah kasih firman demikian. Perintah dong instruksi. Bagaimana hidup berfungsi normal di Taman Eden kan. Si iblis dengar. Aku mau bikin dia nggak ada di hadirat Tuhan. Kalau dia nggak ada ya manusia gagal, seluruh dunia gagal, nggak bisa berfungsi. Dia berhasil kan? Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 7 berhasil. Kamu tuh makan aja nih buah, baru bisa serupa Allah. Lo sudah serupa. Adam diciptakan sempurna, tapi dia nggak sadar. Waktu diajak ngobrol sama si iblis, dia lagi di Taman Eden. Dia lagi di hadirat Tuhan. Si iblis mah udah biasa masuk hadirat Tuhan. Kan dia pakai badannya ular. Secara hukumnya kerajaan Allah legal. Di dalam Taman Eden dia legal karena pakai badan tanah. Nah Adam gak perlu pakai persekutuan doa nabi, rasul, pakai didoakan. Gak ada pertemuan doa malam. Kenapa? Ayat 8 dikatakan. Allah berjalan di taman yang sejuk bersama Adam.
Komunikasi langsung buat apa doa malam. Nangkep ya? Terus akhirnya tahu ceritanya kan, dia makan buah kan, melanggar, putus hubungan dengan Allahnya, putus, binasa dia. Tapi kan badannya masih hidup sampai 930 tahun. Betul? Dan ayat 23, Allah usir dia. Karena dia gak mau bertobat, dia malah bikin kasus. Dia somasi Tuhan tuh. Terus Allah halau dia pergi. Kenapa? Dia udah gak bisa lagi di hadirat Tuhan. Namun di Kejadian 3, sebelum Allah usir dia, Anda perhatikan baik-baik. Di ayat 21, ini masih dalam Taman Eden loh nih. Dan Tuhan Allah Adonai membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Binatang kalau dipakai di badan kita berarti binatangnya mesti mati dong. Berarti binatang disembelih, berarti itu pakai kulit yang berdarah-darah kan. Ditutup untuk Adam dan istrinya bisa ada di Taman Eden setelah melakukan pelanggaran. Dia mesti ditutup pakai darah. Hanya darah bisa nutupin dosanya Adam dan Hawa. Renungkan baik-baik ya. Makanya di kitab Imamat dikatakan, tidak ada sama sekali. Apapun upayamu mau sembahyang, ibadah, cara aliran apapun juga yang bisa membuat Anda diterima Allah. Kecuali kepercayaan yang mengatakan darah anak domba Allah. Itu yang buat Anda bisa bertemu Tuhan Allahmu dan membuat engkau kembali ke atmosfer, environment, nuansa, suasana hadirat Tuhan. Yang bikin manusia kembali tetap bisa di hadirat Tuhan itu cuma satu, darah, korban darah. Semua aliran agama tanpa korban darah nggak bisa. Manusia tetap di luar hadirat Allah. Semua manusia di luar hadirat Allah tidak berfungsi normal. Karena seperti ikan butuh air, tanaman butuh tanah, manusia butuh hadirat Tuhan baru bisa berfungsi normal. Nah, di ayat 23 diusir kan? Di pasal 4 saudara-saudara. Kita mau lihat nih efek daripada anak-anaknya Adam setelah Adam dan istrinya melanggar hukum dan tidak mau berdamai dengan Allah. Supaya mereka berfungsi kembali normal di suasana hadirat Allah. Dia tuh ribut sama Allah, dia tuh gak sadar loh. Kalau mereka tuh putus dan keluar ya hadirat Allah, akibatnya gak berfungsi normal. Anda ngerti kan ya, analoginya ikan di luar air mau jadi apa ya, itu loh. Kejadian 4, setelah diusir dan dihalau dari Taman Eden. Jadi udah gak ada hadirat Tuhan kan nih, manusia udah abnormal nih. Anda tahu kan Kain bunuh Habel, ini saudara kembar loh nih. Apa normal manusia bunuh manusia? Enggak dong. Bahkan Allah pun bunuh binatang untuk menutupi dosa manusia itu juga sebelumnya gak ada. Di situ Allah bukan saja jadi pencipta, jadi imam. Jadi perantara antara hadirat dia dengan manusia berdosa loh. Bayangin tuh. Dan perantaranya itu berupa kulit binatang yang berdarah. Itu perantaranya tuh. Yang ada lambang siapa saudara-saudara? Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Nah, di Kejadian 4, manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi ini udah jauh dari hadirat Tuhan. Terus dia hamil melahirkan anak. Dulu kan yang hamil kan si Adam kan ya. Sekarang si yang hamil dia bilang normal. Udah kacau. Tapi dia otaknya cetakannya masih percaya ada hubungan dengan Tuhan. Tapi dia gak tahu dia udah putus. Cuman memorinya inget. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain jadi petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya. Again. Tuhan pakai waktu dan musim. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan itu dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak ini diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah ngintip depan pintu.
Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Nah, kita pelajari di sini. Kenapa kok persembahan ada waktunya di mana mereka mesti kasih persembahan buah sulung. Kain petani, Habel peternak. Kain bawa sebagian aja dari panennya. Habel membawa buah sulung yang terbaik, yang terbesar, panen yang terbesar, yang paling tambun untuk Allah. Kenapa kok sebagian hasil pertanian, tomat, ketimun, daun sawi, selada, itu kok ditolak? Kenapa kok domba ini yang digorok lehernya, darah keluar kok diterima? Saya yakin Habel tuh punya komunikasi sama bapaknya. Bapak maminya tuh sering bercerita sama anak-anak ini. Dulu tau gak? Kamu lihat gak tuh tempat di situ tuh jauh tuh, lihat tuh. Dulu papa mama di situ loh. Itu tempat enak. Kita gak usah kerja keras, gak berpeluh, gak berkeringat. Apa-apa disediain. Sekarang kita keringetan setengah mati buat nyari makan aja. Aku ingat tempat itu. Dan dulu papa di dalam setelah berdosa bisa ada di dalam loh. Karena Allah sendiri kasih tahu ke papa, kamu mesti pakai jubah kulit berdarah. Karena hanya darah yang bisa menutupi dosa manusia. Papa coba pakai daun sih, gagal, gak diterima. Anda tahu kan? Dia ditutupi kemaluannya pakai daun. Gak diterima. Makanya sih Kain punya persembahan pertanian gak diterima. Karena pakai daun udah ditolak. Bapaknya ajarin Kain dan Habel karena kembar. Kain gak mau dengar. Habel dengar. Oh, aku pingin deh Pak bisa ke situ. Bisa, tapi kasih darah. Makanya persembahan Habel diterima, Kain gak diterima. Nah, lihat hukuman Allah bagi Habel. Ya. Ayat 10. Oke. Oh maaf, ayat 8. Kita belajar ayat 8 dulu. Oke. Si Kain kan lagi panas kan, marah kan dia sama Tuhan. Kok gak diterima sih? Gara-gara dia gak mau dengar nasihat bapaknya kan. Itu cerita-cerita keluarga tuh dia gak mau dengar tuh. Karena Taman Eden kelihatan loh itu. Kan dijaga pakai pagar api dari serapin dan kerubim. Itu banyak serapin-serapin dan cherub tuh. Kerub-kerub tuh. Pakai pedang api lagi. Nah karena bapaknya suka mengingat. Aduh memorinya dia. Aduh dulu di situ enak loh. Udah kan. Si Kain marah. Terus di ayat 8. Kain ngomong ke Habel adiknya. Mari kita pergi ke padang. Si Habel kok mau? Padahal Habel udah pakai baju darah kan? Udah menyerahkan darah kan? Berarti di Habel ada Eden loh. Di Habel sudah ada Eden. Loh kok diajak ke padang kok mau? Hukuman Allah kepada si Habel, kepada si Kain, Anda pelajari baik-baik. Di ayat yang ke-11. Ya, ini hukuman Allah pada Kain. Maka sekarang setelah dia bunuh si Habel ya. Terkutuk engkau Kain. Terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian. Dengerin nih. Identitas dia bukan penetap loh, gak punya lahan, gak punya aset loh. Pelarian dan pengembara di bumi. Berarti gak ada spot tertentu bagi dia dong. Karena dia lari-lari terus mengembara terus di bumi. Kata Kain kepada Tuhan. Wah dia nangis benar-benar nih. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Loh kok begitu hukumannya. Anda tahu apa kata Tuhan? Seumur hidup kamu gak akan ketemu hadirat Tuhan. Aku gak izinkan kau ketemu hadiratku. Kain tahu dia gak bisa berfungsi tanpa hadirat Tuhan. Ini sama aja kayak mati berdiri. Mati jalan gitu loh. Mana bisa aku tanggung, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku tersembunyi dari hadapanmu. Sih, dia ngomong kan, aku tersembunyi dari hadapanmu. Sebagai seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan kau, kata Tuhan, kata si Kain, tentu akan bunuh aku. Karena aku gak di hadirat yang melindungi aku. Aku pasti jadi mangsa empuk. Dia nangis, dia tahu sekali hidup dari hadirat Tuhan, jauh dari Tuhan rasanya apa. Berarti si Kain tahu dong manusia yang diciptakan sesuai gambar rupa Allah tidak dapat berfungsi terlepas dari hadirat Tuhan.
Kalau kita di hadirat Tuhan, kita berfungsi normal. Ayat 15. Firman Tuhan berkata kepada Kain, enggak, sekali-kali tidak, enggak ada yang bunuh kamu. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Catat baik-baik saudara. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dan dia menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Berarti bisa lihat Eden gak? Bisa, tapi gak bisa masuk. Dan Tuhan gak izinkan dia bisa masuk. Karena dia diciptakan untuk jadi pelarian dan pengembara. Kain nangis menderita. Saudara-saudara, Anda dan saya akan tersiksa. Kenapa kok di dunia ini banyak masalah, terorisme, pembunuhan, manusia dibunuh kayak ayam, saudara, kayak hewan. Gak ada nilai. Manusia kok jadi pembunuh tuh demi agama tuh gimana sih? Aneh. Anak bunuh orang tua karena uang, karena narkoba. Anak mencuri, merampok orang tua sendiri. Kakak adik bunuh-bunuhan karena harta. Ini kan manusia udah gak berfungsi kan? Kenapa? Sebab mereka jauh dari hadapan Tuhan. So ini saatnya kalau dunia mau pulih kembali menjadi tempat kesejahteraan rakyat, Tuhannya satu, ada keadilan, ada kebenaran ditegakkan, manusia mesti kembali ke hadapan Tuhan. Dan itu dapat terjadi kalau Anda mengaku, Yesus, kau juru selamat jiwaku. Kau mati di kayu salib, kau dicambuk 39 kali. Kau curahkan darah ini untuk menghapus dosaku, mencabut ke akar-akarnya. Karena tanpa darah, manusia sempurna, tak ada cacat, tak ada flek, tidak ada kerut. Darah sempurna yang hidup. Darah kekal. Dosa kita gak bisa dibersihkan dari kita. Akibatnya kita gak layak, gak bisa masuk ke hadapan Tuhan. Tapi melalui Engkau Yesus, aku bisa kembali ke hadapan Tuhan. Sehingga berfungsi normal seperti karya Tuhan. Awalnya dia ciptakan manusia. Serupa gambar rupa dia. So saya mau Anda berdoa, terima Yesus saat ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku undang Kau dalam hidupku. Saat ini di 2016, di masih bulan kedua, aku mau hidup di hadapan-Mu Tuhan. Supaya aku normal hidupku dan berfungsi sesuai tujuan-Mu yang Kau tulis di buku tentang hari-hariku. Aku mau didamaikan dengan Kau ya Allah Bapa sumberku. Dengan darah Yesus, hapus dosaku. Dan aku selamat dan lahir baru. Di dalam nama Yesus. Amin. Ini doa yang membuat 2016 akan menjadi sukses. Tidak akan menjadi kecelakaan, tapi damai sejahtera turun pada Anda. Dan Anda punya dijamin sama Allah sendiri. Masa depanmu pasti berhasil dan ada pengharapan. Amin. Masa depanmu gak hilang, harapan tidak hilang, masa depan masih ada. Amin. Dari program Today's Breakthrough, Tuhan berkati.